Perkenalkan, nama saya Velin Priscilia Esterlita Londo, NIM 185504165, Universitas Negeri Manado, jurusan Matematika. Saat ini saya akan menjelaskan tentang model matematika, kecanduan terhadap rokok untuk memenuhi tugas mata kuliah pemodelan matematika. Model matematika kecanduan terhadap rokok. Abstrak. Makalah ini mengangkat masalah tentang model matematika untuk kasus kecanduan terhadap rokok. Masalah ini sebelumnya telah diteliti oleh Castillo Garçon, Jordan Salivia, dan Rodriguez Herrera 2000, tetapi tanpa mempertimbangkan faktor gender. Dalam tulisan ini, penelitian dibatasi dalam populasi tertutup dan populasi dibagi berdasarkan faktor gender, yaitu populasi pria dan wanita. Tiap populasi dibagi menjadi 3 subpopulasi, yaitu perokok potensial, perokok atau perokok berat, dan perokok yang berhenti merokok. Analisis kualitatif dan kuantitatif dilakukan untuk mengetahui kelakuan solusi model dan seberapa cepat laju perubahan jumlah perokok jika dilakukan kontrol dan jika tidak dilakukan kontrol. Pendahuluan. Model kecanduan terhadap rokok dibentuk menggunakan model dasar dalam matematika epidemiologi, yaitu model SIR, Susceptible Infective Remove, di mana model SIR tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Kermack dan MC Kendrick pada tahun 1927. Model untuk masalah kebiasaan merokok pertama kali diperkenalkan oleh Castillo Garçon, Jordan Salivia, dan Rodriguez Herrera yang melakukan simulasi pada model ini dengan menggunakan data perokok di Swedia. Model yang diperkenalkan tersebut tidak meninjau faktor gender yang ada dalam populasi perokok. Pada tulisan ini, model tersebut akan dikembangkan dengan memasukkan faktor gender. Analisis kualitatif dan kuantitatif akan dilakukan untuk mengetahui kelakuan solusi model dan mengkaji lebih jauh faktor-faktor yang dapat dikontrol untuk mengurangi jumlah perokok. Model matematika yang digunakan. Mengingat banyaknya faktor penyebab seseorang kecanduan untuk merokok, maka diperlukan beberapa asumsi untuk menyederhanakan masalah. Berikut asumsi-asumsi yang dipergunakan untuk memodelkan masalah kebiasaan merokok tersebut. Yang pertama, populasi dalam sistem dibagi menjadi 2 subpopulasi, yaitu populasi pria male dilambangkan dengan M, populasi wanita female dilambangkan dengan F. Yang kedua, subpopulasi pria dibagi menjadi 3 kelas populasi. Pria potensial, yaitu pria yang jarang merokok atau belum pernah merokok dan berpotensi menjadi perokok aktif jika berinteraksi dengan pria perokok aktif. Dilambangkan dengan PM. Pria perokok aktif, yaitu pria yang merokok setiap hari dan menjadi penyebab bertambahnya jumlah perokok, dilambangkan dengan SM. Dan pria yang berhenti merokok dilambangkan dengan RM. Begitu pula dengan subpopulasi wanita, dibagi menjadi 3 kelas populasi. Wanita potensial, yaitu wanita yang jarang merokok atau belum pernah merokok dan berpotensi menjadi perokok aktif jika berinteraksi dengan pria perokok aktif, dilambangkan dengan PF. Wanita perokok aktif tetapi tidak berpotensi untuk menyebabkan pertambahan jumlah perokok dilambangkan dengan SF, dan wanita yang berhenti merokok dilambangkan dengan RF. Ketiga, banyaknya populasi NT setiap saat dianggap konstan sehingga rata-rata jumlah populasi yang masuk ke dalam sistem μN akan sama dengan rata-rata jumlah populasi yang keluar dari tiap kelas μP, μS, μR dengan 1/μ, menyatakan waktu rata-rata seseorang akan berada dalam sistem. Diasumsikan pula bahwa μM sama dengan μF sama dengan μ. Keempat, seseorang akan menjadi perokok aktif hanya jika berinteraksi dengan pria perokok aktif. Dengan kata lain, jika seseorang, pria atau wanita potensial, bergaul dengan pria perokok aktif, maka orang tersebut akan menjadi perokok pula karena dipicu oleh keinginan untuk mencoba. Akibatnya ada 2 parameter yang mempengaruhi interaksi tersebut, yaitu parameter kontak C
didefinisikan sebagai rata-rata banyaknya interaksi secara acak, yaitu berupa pergaulan antara pria perokok aktif dengan pria atau wanita potensial, persatuan waktu dengan peluang berhasilnya kontak sebesar sigma konstan. Interaksi ini dapat digambarkan dalam bentuk perkalian antara P dan S dengan hanya melibatkan suku linear dari masing-masing P dan S, yaitu yang kelima, beta M, PM, SM per NM, dan beta F, PF, SM per NM, dengan beta M sama dengan CM, sigma M, dan beta F sama dengan CF, sigma F. Keenam, pria atau wanita perokok yang berhenti merokok, recover, tidak dapat dimasukkan dalam kelas potensial karena dianggap bahwa kebiasaan merokok tersebut dapat kambuh kembali walaupun tanpa berinteraksi dengan pria perokok aktif. Ini digambarkan oleh alpha M, SM, dan alpha F, SF dengan 1/alpha merupakan waktu rata-rata seseorang akan berhenti merokok. Diasumsikan pula bahwa kebiasaan merokok tersebut tidak akan kambuh kembali karena adanya kesadaran seseorang pada efek rokok bagi kesehatan. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka model dapat dideskripsikan oleh diagram skematik dalam gambar 1 berikut. Kita perhatikan gambar yang ada. Ini adalah gambar male system dan female system. Gambar 1 ini adalah gambar diagram skematik model kecanduan terhadap rokok. Untuk memudahkan pada pembahasan selanjutnya, kita akan membuat model yang tidak bergantung pada dimensi. Definisikan peubah. PM sama dengan PM per NM, SM sama dengan SM per NM, RM sama dengan RM per NM, PF sama dengan PF per NF, SF sama dengan SF per NF, RF sama dengan RF per NF, dengan T sama dengan mu tau. Persamaan pertama. Dan parameter-parameter beta sama dengan beta per mu, alpha sama dengan alpha per mu. Persamaan 2. Model matematika tak berdimensi berdasarkan diagram skematik pada gambar 1 untuk peubah pada persamaan 1 dan parameter pada persamaan 2 diberikan oleh sistem persamaan diferensial sebagai berikut. Kita bisa lihat persamaan 3 yang dihasilkan. Pada persamaan 3 dilengkapi dengan kondisi awal PM0 sama dengan PM0, SM0 sama dengan SM0, RM0 sama dengan RM0, PF0 sama dengan PF0, SF0 sama dengan SF0, RF0 sama dengan RF0. Dengan PM0 tambah SM0 tambah RM0 sama dengan 1 dan PF0 tambah SF0 tambah RF0 sama dengan 1. Kita masuk dalam analisis dan hasil. Yang pertama, titik tetap tak endemik dan analisis kestabilan. Pada bagian ini, analisis akan difokuskan pada populasi pria perokok karena populasi ini yang mengakibatkan munculnya kasus kedua, dalam hal ini munculnya perokok aktif baru. Titik tetap tak endemik merupakan salah satu solusi kesetimbangan sistem yang memberikan makna bahwa untuk jangka waktu yang lama lingkungan atau komunitas tertentu akan bebas dari perokok aktif. Titik tersebut adalah PM, SM, RM sama dengan 1,0,0. Kestabilan titik tetap tak endemik ini dapat ditentukan melalui analisis kestabilan linear yang dituangkan dalam teorema berikut. Teorema 1, misalkan PM, SM, RM sama dengan 1,0,0 adalah titik tetap tak endemik dari sistem 3.1 sampai 3.3.
Titik tetap tag endemik tersebut stabil asimptotik secara lokal jika dan hanya jika R0 kurang dari 1 dengan nilai R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1. Bukti, pelinearan sistem 3.1 sampai 3.3 di sekitar titik tetap PM, SM, RM sama dengan 1,0,0 menghasilkan matriks Jacobi sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat matriks yang dihasilkan. Matriks J 1,0,0 sama dengan min 1 min beta M 0 0 beta M kurang alfa M kurang 1 0 0 alfa M min 1. Nilai eigen matriks Jacobi tersebut dapat diperoleh dari solusi persamaan karakteristiknya, yaitu sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat persamaan karakteristik yang dihasilkan. Dari persamaan karakteristik di atas diperoleh nilai eigen lambda 1 sama dengan min 1, lambda 2 sama dengan min 1, lambda 3 sama dengan beta M kurang alfa M kurang 1. Karena diketahui bahwa titik tetap sistem stabil asimptotik secara lokal, maka lambda 3 juga bernilai negatif, yaitu lambda 3 sama dengan beta M kurang alfa M kurang 1 kurang dari 0, atau beta M per alfa M tambah 1 kurang dari 1. Jika didefinisikan R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1, maka diperoleh nilai R0 kurang dari 1 dengan nilai R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1. Jadi terbukti bahwa jika titik tetap tag endemik stabil asimptotik secara lokal, maka R0 kurang dari 1. Tinjau persamaan karakteristik di atas. Dari persamaan karakteristik tersebut diperoleh nilai eigen lambda 1 sama dengan min 1, lambda 2 sama dengan min 1, lambda 3 sama dengan beta M kurang alfa M kurang 1. Agar titik tetap sistem stabil, maka nilai eigen lambda 3 bernilai negatif. Misalkan R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1. Karena diketahui R0 kurang dari 1, maka beta M kurang alfa M kurang 1 kurang dari 0. Jadi diperoleh lambda 3 sama dengan beta M kurang alfa M kurang 1 kurang dari 0. Karena ketiga nilai eigen negatif, akibatnya sistem akan stabil asimptotik secara lokal. Jadi terbukti bahwa jika R0 kurang dari 1, maka titik tetap tag endemik sistem stabil asimptotik secara lokal. Yang kedua, titik tetap endemik dan analisis kestabilan. Titik tetap endemik juga merupakan solusi kesetimbangan sistem yang memberikan makna bahwa untuk jangka waktu yang lama dalam lingkungan atau komunitas tertentu, populasi perokok akan selalu ada dan berpeluang untuk menyebabkan orang lain menjadi perokok aktif pula. Dengan membuat persamaan 3.1 sampai 3.3 sama dengan 0, maka diperoleh titik tetap yang kedua berupa titik tetap endemik, yaitu PM, SM, RM sama dengan 1 per R0, R0 kurang 1 per beta M, alfa M kali R0 kurang 1 per beta M dengan R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1. Seperti halnya dengan titik tetap tag endemik, syarat kestabilan titik endemik dapat ditentukan melalui analisis kestabilan linear yang dituangkan dalam teorema berikut. Teorema 2, misalkan PM, SM, RM adalah titik tetap endemik dari sistem 3.1 sampai 3.3, titik tetap endemik tersebut akan stabil asimptotik secara lokal jika dan hanya jika R0 lebih dari 1 dengan nilai R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1. Bukti, pelinearan sistem 3.1 sampai 3.3 di sekitar titik tetap PM, SM, RM menghasilkan matriks Jacobi sebagai berikut. Kita bisa lihat matriks Jacobi yang dihasilkan.
Nilai eigen matriks Jacobi tersebut dapat diperoleh dari solusi persamaan karakteristiknya, yaitu sebagai berikut. Ini adalah persamaan karakteristik yang dihasilkan, dan dari persamaan karakteristik di atas diperoleh nilai eigen lambda 1 sama dengan min 1, dan persamaan kuadrat lambda kuadrat tambah a lambda tambah b sama dengan 0, persamaan 4, dengan a sama dengan R0, b sama dengan R0 kurang 1 kali beta m per R0. Persamaan kuadrat tersebut akan mempunyai dua akar real yang negatif atau dua akar kompleks dengan bagian real yang negatif jika dan hanya jika koefisien a, b lebih dari 0. Karena diketahui bahwa titik tetap endemik sistem stabil asimptotik secara lokal, maka dua nilai eigen lainnya bernilai negatif. Atau dengan kata lain, koefisien dari persamaan kuadrat tersebut a, b lebih dari 0, akibatnya diperoleh nilai R0 lebih dari 1 dengan R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1. Jadi terbukti bahwa jika titik tetap endemik sistem stabil asimptotik secara lokal, maka R0 lebih dari 1. Tinjau persamaan karakteristik di atas dengan nilai eigen lambda 1 sama dengan min 1 dan persamaan kuadrat dari persamaan 4 dengan A sama dengan R0, B sama dengan R0 kurang 1 kali beta M per R0. Agar titik tetap endemik stabil, maka dua nilai eigen lainnya haruslah bernilai negatif. Karena diketahui R0 lebih dari 1 dengan nilai R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1, maka nilai A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Akibatnya persamaan kuadrat 4 menghasilkan dua akar real yang negatif atau dua akar kompleks dengan bagian real yang negatif. Karena ketiga nilai eigen negatif, maka titik tetap endemik akan stabil asimptotik. Jadi terbukti bahwa jika R0 lebih dari 1, maka titik tetap endemik sistem stabil asimptotik secara lokal. Yang ketiga, basic reproductive number R0. Dalam masalah kebiasaan merokok, R0 dapat dinyatakan sebagai rata-rata banyaknya kasus kedua atau kasus sekunder yang dihasilkan oleh seorang perokok aktif pada saat ia berinteraksi dalam sebuah populasi yang potensial. Nilai R0 sistem dapat diperoleh melalui syarat kestabilan titik tak endemik atau titik endemik, karena stabil atau tidaknya kedua titik tersebut ditentukan melalui besar kecilnya nilai R0. Tinjau nilai R0 yang telah diperoleh dari syarat kestabilan kedua titik tetap, yaitu R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1 persamaan 5, dengan beta M adalah rata-rata kontak dan 1 per alfa M tambah 1 adalah periode terjadinya kontak. Secara umum R0 sistem bergantung pada parameter beta M dan alfa M. Besar kecilnya nilai R0 dapat ditentukan dengan cara mengetahui ambang batas dari tiap parameter atau kebergantungan antara parameter beta M dengan alfa M. Jika R0 sama dengan 1, yang merupakan titik bifurkasi sistem turning point, maka diperoleh persamaan beta M sama dengan alfa M tambah 1. Kita masuk dalam simulasi numerik. Pada bagian ini akan dilakukan simulasi dengan menggunakan nilai parameter yang telah diperoleh di persamaan 5 untuk simulasi, yaitu alfa M sama dengan 1,145, alfa F sama dengan 1,072, beta M sama dengan 3,018, beta F sama dengan 2,072. Nilai tersebut merupakan hasil estimasi yang menggunakan data perokok di Great Britain. Dengan menggunakan nilai parameter tersebut diperoleh R0 sama dengan 1,406, yang berarti titik tetap tak endemik tidak stabil dan titik tetap endemik stabil asimptotik secara lokal. Sehingga untuk waktu yang cukup besar, solusi model akan melaju ke titik tetap endemik tersebut. Kelakuan solusinya dapat dilihat dalam gambar 3 berikut. Perhatikan gambar yang di samping. Gambar ini adalah gambar grafik solusi dengan nilai awal PM 0 sama dengan 0,26, SM0 sama dengan 0,51, RM0 sama dengan 0,23, PF0 sama dengan 0,48, SF0 sama dengan 0,41, RF0 sama dengan 0,11.
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa untuk waktu yang stasioner, jumlah pria dan wanita perokok selalu ada. Hal ini juga dapat dilihat dengan jelas dalam bidang fase antara subpopulasi pria dan wanita perokok berikut. Di sini kita bisa lihat pada gambar 4 yang ada. Gambar ini adalah bidang fase antara subpopulasi pria dan wanita perokok. Jika nilai beta M diturunkan sebesar 10%, yaitu menjadi 0,3018, maka akan diperoleh nilai R0 sama dengan 0,1406, yang berarti bahwa titik tetap tak endemik akan stabil asimptotik secara lokal dan titik tetap endemik tidak stabil, sehingga untuk T yang cukup besar, solusi model akan menuju ke titik tetap tak endemik tersebut. Jadi untuk waktu yang stasioner, jumlah pria perokok aktif akan hilang sama sekali dari populasi sehingga endemik tidak akan terjadi. Kelakuan solusinya dapat dilihat dalam gambar 5 berikut. Di sini kita bisa lihat gambar 5 yang ada. Pada gambar 5 ini adalah grafik solusi dengan nilai awal PM0 sama dengan 0,26, SM0 sama dengan 0,51, RM0 sama dengan 0,23, PF0 sama dengan 0,48, SF0 sama dengan 0,41, RF0 sama dengan 0,11, dan nilai beta M yang diturunkan sebesar 10% dari 3,018 menjadi 0,3018. Kesimpulan dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa jika rata-rata kontak antara pria potensial atau wanita potensial dengan pria perokok aktif per individu per tahun dapat dikontrol, maka untuk kondisi yang stasioner endemik dalam suatu populasi tidak akan terjadi, yang berarti bahwa populasi perokok dapat direduksi dari sistem yang kita amati. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang model matematika kecanduan terhadap rokok. Semoga penjelasan dari saya ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika ada kalimat, kata, atau simbol yang salah saya ucapkan, mohon maaf dan terima kasih.